Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, and welcome back to Madanian Podcast. What's What's your your POV? POV? Sore hari ini, kalian bakal ditemenin sama aku, Anjani Khairon Afsa, selaku host pada podcast episode ini, dan juga our two special guest star, yaitu Tijana dan juga La Umar. Boleh dong kenalan sama teman-teman semua? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ratu Azin Bakisa, biasa dipanggil Jena. Salam kenal semuanya. Halo, kalau aku Muhammad Rizal, bisa kalian panggil Umar. Nah, before we jump more ke podcast ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga feel free to comments and share your thoughts about this podcast. Nah, Tijana dan juga Laumar, apa kabar nih pada sore hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Glad to hear that. Makin baik lagi karena kemarin baru aja pulang bawa gold medal ya? Iya, alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, jadi Tijana dan juga La Umar ini baru aja pulang membawa medali emas karena memenangkan lomba ya, lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh ISA atau JSA. Nah, boleh dong jelasin sedikit terkait produk yang diteliti sama La Umar dan juga Tijana untuk lomba ini? Jadi untuk karya tulis ini, hasil akhir yang kita teliti itu tentang sebuah aplikasi yang dinamakan EDLIC, Educational Disability Learning Inclusive Game. Jadi karya tulis ini meneliti mengenai sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran bagi anak tunarungu. So ini tuh aplikasi ya Yes. untuk media tunarunggu. Aplikasinya tuh kayak apa sih? Game kah atau apa gitu? Buat aplikasinya tuh di sini kita ada buat materi pembelajaran sama game juga sih ada. I see, I see, I see. Terus ini kan aplikasi ya, which is kayak cukup lama nggak sih berarti untuk persiapannya atau preparationnya? Boleh nggak share ke teman-teman berapa lama kalian persiapin untuk lomba ini, JSF ini? Oke. Untuk persiapan aplikasi kami ini, yang benar-benar persiapannya itu memakan waktu sekitar sebulan, sebulan 2 bulan. Yes. Right, itu ya, 1 bulan sampai 2 bulanan ya Iya. berarti. Tapi sebelum kita ngambil tema dari Edik ini, kita juga punya apa ya pemilihan tema lain. Jadi kita ada 3 tema yang akhirnya kita nentuin Edik ini. Jadi sebelumnya itu kita ada pengen membuat minyak jelantah. Gimana caranya biar bisa diolah kembali atau dikonsumsi kembali. Sama ada juga kita pengen buat sabun dari minyak jelantah. Tapi akhirnya kita nentuin kalau misalnya kita bakal buat aplikasi buat anak tunarungu ini. Oh, berarti banting setir ya dari yang awalnya temanya minyak jelantah, tema kedua juga minyak jelantah, konsisten minyak jelantah, terus tiba-tiba langsung jadi anak-anak tunarungu. Iya. Apa sih yang menginspirasi kalian atau memotivasi kalian untuk meneliti anak-anak tunarungu? Jadi awalnya kita tertarik ke anak-anak yang mengidap disabilitas ini itu awalnya kan karena seperti kita ketahui bersama SMP-SMP sini kan letaknya dekat sekali ya dengan SKH, Sekolah Khusus untuk Anak-anak Disabilitas. Nah, awalnya tuh kita juga bukan meneliti aplikasi untuk pembelajaran anak tunarungu, tapi Itu kita awalnya. awal tuh pembelajaran anak tunagrahita. Kasih juga. Iya, aplikasi. Terus. Nah, habis itu setelah kita teliti lebih dalam lagi, setelah kita langsung konsultasi ke guru-guru di SKH 001 Pandeglang, kita tuh menyimpulkan kalau anak-anak tunagrahita ini sepertinya kurang cocok dengan aplikasi kami. Iya. Jadi akhirnya kita mencari kira-kira anak disabilitas apakah yang cocok untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, ternyata aplikasi ini bisa untuk anak-anak tunarungu. Tunarunggu berarti switch ya dengan aplikasi ini. Selama kalian melakukan penelitian buat anak-anak tunarungu ini dalam penggunaan aplikasi, apa sih pengalaman menarik atau yang paling berkesan buat kalian gitu selama neliti pas neliti di SKH itu tuh? Buat aku sendiri nih, jadi pas pertama kali kita neliti ke SKH ini, kita tuh ada anak tunarungu yang dia tuh jualan minuman gitu, jualan minuman dari nangka gak sih? Iya dari Perasaan nangka gak sih? iya kayaknya. Perasaan nangka. Ya itu enak banget, surprisingly. Itu yang paling kamu highlight gitu. Iya sih. Kalau Umar? Kalau dari aku sendiri, waktu itu tuh, waktu kita keliling-keliling di SK 01 Pandeglang, melihat keadaan di sana, ketemu sama satu orang bapak-bapak yang lagi ngurusin halaman gitu. Nah, ternyata dijelasin sama guru di sana, ternyata ini tuh bagian dari anak-anak yang pernah belajar di sini dan akhirnya
ditarik menjadi untuk menjadi suatu pekerja lah di sana. I see. Berarti beberapa tenaga pekerja dari SKH itu merupakan alumni ya Iya, dari alumni dari itu, sekolah. dari sekolah keperawatan khusus. Terus habis dari kayak pengalaman yang menarik, apa sih kendala yang dialamin sama Umar sama Tigina secara personal yang kalian paling highlight juga di penelitian ini? Mungkin kerja sama tim ya. Karena di CMBBS ini kan banyak aktivitas, makanya orang-orang punya kesibukannya sendiri. Jadi kadang manage time-nya gitu buat buat neliti topik ini agak susah. Kalau Umar? Kalau dari aku sendiri, mungkin karena lebih ke kesiapan hati ya. Karena saya ini jujur belum pernah bertemu atau berkomunikasi langsung lah dengan anak-anak yang mengalami disabilitas ini. Jadi waktu pertama kali ketemu tuh kayak ada perasaan yang berat gitu di hati. Kadang-kadang. Kayak gimana tuh perasaan beratnya? Boleh dong di-share ke teman-teman. Jadi kayak ngeliatnya kayak, oh gini ternyata mereka seperti ini. Kira-kira kalau misalnya kita jadi kayak mereka tuh gimana? Sedih gitu ya. I see. Terus kalau misalnya kendala kalian pas lagi hari H, pas lagi presentasi itu pasti bakal ada banyak kan kendalanya. Tapi yang paling kalian highlight kendalanya itu pas hari H apa? Kalau dari aku sendiri tuh waktu hari H tuh kan kita kan mengambil lombanya ini internasional ya. Ya. Jadi pembawaan presentasinya tuh berbahasa Inggris. Sementara untuk bahasa Inggris aku sendiri nih bener-bener bisa dibilang rendah gitu lah. Jadi emang butuh kesiapan yang bener-bener matang lah buat presentasi ini. Berarti ini kayak new experience kamu ya buat presentasi pakai Iya, bahasa bener banget. Inggris. Kalau Jena apa? Kalau aku sih mungkin karena ini internasional jadi harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi kadang tuh otaknya tuh gak bisa mencerna gitu loh. Nggak bisa sinkronisasi gitu ya. Bener, kayak ini bahasanya bener yang mana ya gitu. Kadang-kadang suka nge-blank tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Despite kendala juga pasti kayak ada positive unexpected moments gitu kan yang kalian gak duga-duga bakal happens pas lagi presentasi. Kalau boleh tahu apa tuh? Share dong. Oke, jadi kita tuh buat penjurian itu ada 2 juri. Yang pertama itu jurinya tuh dari Indonesia asli. Yang kedua tuh jurinya dari asli India. Jadi dia tuh gak bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Nah, di situ tuh awalnya kita tuh didengerin dulu presentasinya. Nah, habis itu setelah kita selesai presentasi, beliau nanya, "Ini kalian buat aplikasinya sendiri?" Terus kita jawab, "Iya, sendiri." Terus dia nanya tentang kayak biayanya ini free atau enggak. Terus dia juga sempat cerita, itu free ya? Terus dia juga sempat cerita kalau misalnya dia itu punya kenalannya itu punya bisnis. Nah, bisnisnya ini dia tuh petugas-petugasnya ini itu merupakan tunarungu gitu. Nah, terus dia kayak ngajak kerja sama ya ampun! Keren banget! Iya, kita diajak kerja sama buat kayak, ngembangin aplikasi ini gitu. Keren sumpah. Iya, terus juga apa namanya, temen aku namanya Faratila, dia juga dimintain emailnya biar nanti kalau misalnya kita mau ada Kontak kerja ya? iya, ada kontaknya. Minta kontaknya gitu. I see, keren banget gak sih teman-teman Iya. Tijana sama Lau Umar ini? Itu unexpected things banget sih. Terus gimana perasaan kalian pas diajak kolaborasi? Ya kan seneng banget kan kayak tiba-tiba kau diajakin begini gitu kan. Itu kan kayak seneng lah gitu. Berarti kayak nggak expect ya Iya. bakal move this far. Terus kalian expect gak bakal dapet gold medal itu? Gimana, Mas? Sebenarnya sih kita rada rada ragu ya mungkin ngeliat dari kelompok-kelompok peserta-peserta lainnya yang kayak penelitian ini wow banget gitu dibandingin sama penelitian kita gitu. Jadi awalnya tuh rada nervous sedikit lah. Ada nervous dikit, tapi pas kalian tahu kalian dapet gold, apa yang kalian rasain? Seneng banget. Seneng banget Iya. sih, seneng banget. Terus juga anyway nih, booth kita ini Pak kan buat pembagian hadiahnya itu kan cuma hadiah yang gold medal, silver medal gitu kan. Jadi ada kayak penilaian booth-nya, penilaian posternya. Terus di situ kita tuh ngerasa kalau misalnya di barisan kita nih, di barisan kita tuh kita paling keren ya kan. Paling Beda sendiri gitu. Confidence gitu ya? Iya, jadi dong harus itu apa namanya yang lain itu tema dari si booth itu pada cerah-cerah. Kita sendiri kayak gelap. Kita kan kayak dominasinya I see. hitam. Jadi teman-teman, Tijena sama Lau Umar ini kalau nggak salah tema penelitiannya kayak astronomi gitu ya. Iya. Makanya kalian ngambil color palette-nya like ungu, terus biru, ada hitamnya juga ya. I see. Jadi kontras gitu ya. Iya. Kayak juri bisa langsung notice, wah ungu gitu. I see, I see, I see, I see.
Terus selain kalian punya apa sih namanya pengalaman lomba sama kalian di Jakarta, apalagi sih pengalaman kalian gitu tuh? Kayak ada pengalaman sama teman-teman kah? Pengalaman sama pembina gitu? Jadi kan ini kan emang lomba yang diselenggarain. Tapi ternyata nih selama kita di Jakarta itu kan 5 hari. Ternyata nggak cuma lomba doang, ada kayak dari sananya tuh ngadain workshop. Nah, Workshop. workshop. Jadi Hmm. kayak kita tuh di sana tuh ikut coba secara langsung lah gimana cara meneliti. Kalau kelompok kita nih kebagian cara membuat lipstick. Iya. Iya, banget gak Iya. sih? Umar bikin lipstick. Ya awalnya sebenarnya kita nggak milih lipstick sih. Sebenarnya kan kelompok kita nih awalnya milih buat bikin coklat bar. Iya. Nah, tapi karena Udah emang ini full. udah full, kita pindah membuat ke Lipstick. lipstick gitu. Berarti kayak pengalaman yang didapat sama Tijena dan juga Kak Umar despite dari lomba, terus menang. Kalian juga dapat pengalaman baru ya, cara bikin lipstick gitu. Iya. Iya. Right. I see. Kira-kira kalian bakal ikut another next competition gitu nggak? Atau kalian mau bikin suatu produk yang baru atau kalian mau lanjutin produk ini? Karena ini udah keren banget sih. Kita ada rencana Iya, ya kita ada buat rencana. lanjutin produk edik ini ke Tuh. lomba selanjutnya. Ya, jadi lomba selanjutnya ini ada diselenggarain sama ISA juga kerjasama buat lomba namanya tuh WICE. Tapi ini tuh Oh, diselenggarainnya di Malaysia. di Malaysia Jadi kita paling ngambil lomba ini temanya yang online aja. yang Gitu, bukan yang offline online. langsung ke sananya. I see. Nah, boleh dong Kak Umar sama Tijena share ke teman-teman kata-kata atau words yang bisa memotivasi mereka biar nggak kalah keren dari Kak Umar dan juga Tijena. Kalau dari aku sendiri kan buat lomba-lomba seperti ini apalagi yang internasional yang bersertifikatnya bisa di sertifikasi ini bisa ngebantu kita buat daftar di universitas selanjutnya. Jadi buat sangat membantu kita buat daftar ke jenjang selanjutnya lah gitu. Oh, jadilah Umar itu motivasi teman-teman buat ikut lomba ini biar universitasnya bisa terbantu Iya, ya jalurnya. Kalau Tijena apa nih? Kalau buat aku sendiri sih dengan ikut karya tulis ilmiah ini kalian bisa ketemu teman-teman baru di mana kalian bisa memperluas relasi kalian gitu. Terus yang India-India itu juga ya. Siapa tahu produk kalian yang diteliti bisa narik hati juri terus bisa diajak kolaborasi Iya. juga biar Iya. keren kayak Laguma dan juga Tijena. Thank you so much ya Laguma dan juga Tijena yang udah mau jadi narasumber atau guest star pada podcast kali ini. Sama-sama. Aku harap podcast kali ini bisa membantu teman-teman semua buat termotivasi ya, biar lebih keren bahkan dari Lahuma dan juga Tijena. Oh. Don't forget to drop a like, feel free to comment, dan juga tap the subscribe button ya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.